warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Bersama saya, Sulastria Sim. Teman-teman, hari ini kita akan memahami bersama mengenai tes wawasan kebangsaan dalam hal pengamalan Pancasila, yang mana soal ini selalu hadir dalam SKD CPNS, dan tentunya soal ini juga sesuai dengan kisi-kisi terbaru dan terupdate. Oke teman-teman, let's go. Nah, kita awali dulu pemahaman mengenai butir-butir Pancasila itu sendiri sebelum masuk ke nilainya. Nah, seperti yang telah kita pahami bersama bahwa Pancasila itu ada 5 teman-teman. Jadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, yang wajib kita pahami adalah mengenai simbol dari Pancasila itu sendiri. Nah, ketika berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa, maka simbolnya adalah bintang. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini yang sering muncul dalam soal juga. Kemudian, apa saja nilai dari sila pertama ini? Yaitu tentang keimanan, ketakwaan, toleransi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Nah, apa contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan atau ajaran agama kepada orang lain. Yang keempat, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah dengan tenang. Bersikap toleran terhadap perayaan hari besar keagamaan agama lain, menjunjung nilai moral dan etika dalam bertindak, bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa, dan yang kedelapan adalah menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai agama. Nah, teman-teman, biasanya soal pengamalan nilai adalah yang menanyakan mengenai contoh-contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi, keyword yang harus Anda pahami adalah ketika berbicara sila pertama, tentunya akan berhubungan dengan keimanan, ketakwaan, toleransi, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Dan tentunya simbolnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan derajat, dan sikap beradab. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Menghormati hak dan martabat setiap manusia, menolong orang lain yang membutuhkan, menjaga sopan santun dalam pergaulan, kemudian tidak melakukan perundungan atau bully, menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda, peka dan peduli terhadap penderitaan sesama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jadi teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan soal sila kedua, maka kita langsung ingat simbolnya saja, yaitu rantai. Nah teman-teman, sila kedua ini keywordnya adalah tentang kemanusiaan, keadilan, persamaan derajat, dan sikap beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, ditandai dengan simbol pohon beringin, yang mana nilai utama sila ketiga ini teman-teman adalah nasionalisme, cinta tanah air, dan persatuan dalam keberagaman. Adapun contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat, menjaga kerukunan antar warga masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga menggunakan produk dalam negeri, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, kemudian menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah, mengikuti upacara bendera dengan tertib, dan yang kedelapan, contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara. Sila keempat, teman-teman, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang ditandai dengan simbol kepala banteng. Nah, sila keempat ini mencerminkan nilai demokrasi musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Adapun contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat, mengemukakan pendapat dengan sopan dan bertanggung jawab, menghormati pendapat orang lain, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas, tidak memaksakan kehendak pribadi, berpartisipasi dalam pemilihan umum, aktif dalam kegiatan RT, RW, atau organisasi, dan yang terakhir adalah menghormati pemimpin yang dipilih secara demokratis. Sila kelima,
padi dan kapas simbolnya, dan bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki teman-teman nilai keadilan, keseimbangan, hak dan kewajiban, serta kesejahteraan bersama. Nah, contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam kehidupan bermasyarakat, menghormati hak-hak orang lain, menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak, suka bekerja keras dan bertanggung jawab, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membayar pajak tepat waktu, menggunakan sumber daya alam secara bijak, mengelola sampah dan menjaga lingkungan, dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, teman-teman, yang sering muncul atau yang mengecoh itu adalah mengenai sila kedua dan sila kelima. Kenapa? Tadi kan sama-sama ada kata adilnya di situ. Nah, jadi fokusnya adalah keadilan itu lebih ke martabat manusia. Untuk sila kelima itu keadilan sosial. Jadi kita bisa lihat dulu ya di sini. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila kelima, sama-sama ada kata adilnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal yang wajib Anda pahami untuk membedakan, di sini saya sudah membedakan dari sisi fokusnya. Untuk sila kedua lebih ke martabat manusia, sila kelima lebih ke keadilan sosial. Nah, adapun subjeknya individu ke individu. Sila kelima lebih ke masyarakat dan negara. Sifat keadilannya moral dan etis. Kemudian sila kelima itu lebih ke struktural dan distributif. Ranahnya hubungan kemanusiaan. Jadi subjeknya ini sesuai dengan tadi ya, lebih ke ranah kemanusiaan individu dan ke individu. Sila kelima lebih ke sistem sosial ekonomi. Nah, pertanyaan kunci dari perbedaan sila kedua dan sila kelima, teman-teman, adalah apakah manusia diperlakukan adil? Kemudian untuk sila kelima, apakah keadilan dirasakan semua? Nah, ini yang wajib Anda pahami, teman-teman, karena kita bisa lihat contoh seperti berikut. Di sebuah sekolah negeri, seorang siswa mendapat perlakuan berbeda dari guru dan teman-temannya karena berasal dari keluarga kurang mampu. Ia sering tidak diberi kesempatan yang sama dalam kegiatan kelas dan pendapatnya kerap diabaikan. Perlakuan tersebut berlangsung terus-menerus hingga berdampak pada kepercayaan diri siswa tersebut. Nah, berdasarkan nilai Pancasila, tindakan tersebut bertentangan dengan pengamalan sila kedua karena A. Sekolah belum mampu menerapkan prinsip pemerataan pendidikan. B. Terjadi pelanggaran terhadap martabat dan persamaan derajat manusia. C. Kegiatan sekolah tidak berdasarkan musyawarah. D. Negara belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan sosial. E. Hak ekonomi siswa belum terpenuhi secara optimal. Nah, teman-teman, jadi jawabannya adalah B. Sila kedua, menekankan perlakuan adil dan beradab terhadap setiap manusia sebagai individu. Nah, kasus ini bukan persoalan distribusi kesejahteraan, melainkan diskriminasi dan pelanggaran martabat manusia, sehingga tepat dikatakan atau dikaitkan dengan sila kedua. Jadi, teman-teman, keyword soal di sini adalah mendapat perlakuan berbeda dari guru. Jadi bukan guru ya, bukan negara yang membedakan dia, tapi guru. Berarti kita bisa lihat contohnya di sini, subjeknya itu individu dan individu, serta fokusnya adalah tentang martabat manusia, moral dan etisnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal sila kelima. Di sebuah daerah, pembangunan infrastruktur hanya terpusat di kawasan tertentu yang sudah maju. Sementara wilayah pinggiran tidak mendapatkan akses jalan air bersih dan fasilitas kesehatan yang memadai. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah semakin lebar. Berdasarkan nilai Pancasila, kondisi tersebut menunjukkan belum terwujudnya pengamalan sila kelima karena A. Masyarakat belum menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. B. Terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. C. Tidak adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. D. Keadilan dan pemerataan kesejahteraan sosial belum dirasakan seluruh rakyat. Atau E. Kurangnya toleransi antar masyarakat. Nah, teman-teman, jawaban di sini adalah D, yang mana sila kelima itu berfokus pada keadilan sosial yang bersifat struktural dan distributif. Masalah utama dalam kasus ini adalah ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan, bukan perlakuan personal, sehingga tepat dikaitkan dengan sila kelima. Jadi, teman-teman, di sini adalah keywordnya itu di sebuah daerah yang tidak mendapatkan akses jalan atau fasilitas, kemudian yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke sini ketika sudah menyangkut sistem sosial dan ekonomi, kemudian masyarakat dan negara, itu arahnya adalah apakah keadilan dirasakan untuk semua.
Nah, berarti hal tersebut itu menyangkut sila ke-5. Oke teman-teman, mudah sekali. Insya Allah teman-teman bisa menjawab pengamalan Pancasila ini dengan cepat dan tepat. Teman, kita ke latihan soal pengamalan Pancasila. Di sebuah kantor pelayanan publik, pegawai berasal dari latar belakang agama yang beragam. Pada waktu tertentu, salah satu kelompok pegawai mengusulkan penggunaan ruangan bersama dengan kegiatan keagamaan mereka. Sebagian pegawai lain merasa khawatir hal tersebut akan mengganggu kenyamanan kerja dan memunculkan kecenderungan dominasi agama tertentu. Situasi ini menimbulkan perdebatan dan berpotensi mengganggu keharmonisan kerja. Sebagai ASN yang berpegang pada nilai Pancasila, sikap paling tepat adalah A. Menolak seluruh kegiatan keagamaan di kantor demi menjaga netralitas. B. Mengizinkan penggunaan ruangan hanya bagi kelompok mayoritas. C. Mengatur penggunaan ruangan secara adil melalui musyawarah dan saling menghormati. D. Membiarkan konflik berkembang agar ada pembelajaran bersama. Atau E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan tanpa dialog. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C, mengatur penggunaan ruangan secara adil melalui musyawarah dan saling menghormati. Nah teman-teman, sila pertama menuntut penghormatan kebebasan beragama disertai toleransi dan tidak adanya pemaksaan keyakinan. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Dalam sebuah program bantuan sosial, aparat desa lebih memprioritaskan warga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat desa. Sementara, warga lain yang lebih membutuhkan justru terabaikan. Tindakan ini menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Berdasarkan nilai Pancasila, sikap yang paling mencerminkan sila kedua adalah A. Mempertahankan kebijakan karena merupakan kewenangan desa. B. Membagi bantuan secara merata tanpa memperhatikan kebutuhan. C. Menyalurkan bantuan berdasarkan kedekatan sosial. D. Menyalurkan bantuan secara adil sesuai kebutuhan dan hak setiap warga. E. Menunda penyaluran bantuan hingga situasi kondusif. Teman-teman silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya adalah D, menyalurkan bantuan secara adil sesuai kebutuhan hak dan setiap warga. Yang mana teman-teman sila kedua menekankan keadilan kemanusiaan serta pengakuan atas harkat dan martabat setiap manusia. Di lingkungan kampus, mahasiswa sering membentuk kelompok eksklusif berdasarkan daerah asal dan budaya masing-masing. Akibatnya, interaksi antar kelompok menjadi terbatas dan muncul stereotip negatif yang berpotensi memicu konflik. Sikap yang paling sesuai dengan nilai persatuan Indonesia adalah A. Membiarkan pembentukan kelompok sebagai bentuk kebebasan berekspresi. B. Melarang seluruh kegiatan berbasis daerah. C. Mendorong kegiatan bersama yang melibatkan seluruh mahasiswa tanpa membedakan latar belakang. D. Memprioritaskan kelompok yang paling aktif. Atau E. Menyerahkan persoalan tersebut kepada organisasi mahasiswa. Teman-teman silahkan jawab dalam 10. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C, mendorong kegiatan bersama yang melibatkan seluruh mahasiswa tanpa membedakan latar belakang. Yang mana sila ketiga menghendaki persatuan dalam keberagaman dan kelompok dan menolak sikap eksklusivisme yang memecah bangsa. Jadi teman-teman, keyword dari nilai persatuan Indonesia ini adalah bagaimana tidak membeda-bedakan asal kelompok yang dapat memecah belah bangsa.
rapat warga terkait pembangunan fasilitas umum, sebagian warga menolak hasil keputusan musyawarah karena merasa pendapatnya tidak diakomodasi. Mereka berencana memaksakan kehendak dengan menggalang dukungan sendiri di luar forum resmi. Sikap yang paling sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah A. Membiarkan warga menyalurkan aspirasinya dengan cara apapun. B. Mengubah hasil keputusan sesuai tekanan kelompok tertentu. C. Membatalkan seluruh hasil rapat. D. Menyerahkan keputusan kepada tokoh masyarakat. Atau E. Menghormati hasil musyawarah dan tetap membuka ruang evaluasi secara demokratis. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah E, menghormati hasil musyawarah dan tetap membuka ruang evaluasi secara demokratis, yang mana teman-teman sila keempat menekankan musyawarah, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap keputusan bersama. Soal selanjutnya, sebuah perusahaan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan demi keuntungan maksimal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian ekonomi dan kesehatan. Tindakan yang paling mencerminkan pengamalan sila kelima adalah A. Membiarkan kegiatan perusahaan demi pertumbuhan ekonomi. B. Menuntut perusahaan bertanggung jawab dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. C. Menutup perusahaan tanpa proses hukum. D. Memindahkan masyarakat berdampak. Atau E. Mengabaikan masalah karena bukan kewenangan masyarakat. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, benar sekali bahwa jawabannya adalah B, menuntut perusahaan bertanggung jawab dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Yang mana sila kelima menuntut keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Oke, teman-teman, dalam pelaksanaan seleksi tenaga honorer di sebuah instansi daerah, panitia seleksi lebih mengutamakan pelamar yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat setempat. Sementara itu, beberapa pelamar lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman lebih baik justru tidak lolos seleksi. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sikap paling tepat yang seharusnya dilakukan untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah A. Membiarkan keputusan panitia karena merupakan kewenangan internal instansi. B. Mengulang seleksi dengan tetap mempertimbangkan kedekatan personal. C. Menyelenggarakan seleksi ulang secara objektif dan transparan sesuai kompetensi. D. Membagi kesempatan kerja secara merata tanpa melihat kualifikasi. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada pejabat yang berwenang. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, silahkan jawab dalam kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Anda bisa sukses mencapai karir impian bersama Ceria Bimbel, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih, mohon like, komen, subscribe, dan sampai jumpa.